Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul kembali di dalam masjid yang mubarak ini di malam yang berbahagia ini dalam rangka menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa diberikan taufik, hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat istiqomah, terus berkelanjutan untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada kesempatan kali ini kita masih di dalam pembahasan kita membahas matan Al-Qawaid Al-Arba, Qawaidul Arba yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Adapun ini adalah pertemuan kedua dari matan Qawaid Al-Arba. Sebelum kita mulai, kita buka sesi setoran hafalan dulu Berhubung matanya yang sudah dibahas baru sedikit, insyaallah ini gampang untuk disetorkan. Silahkan man yurid ayaqra falyatafaddal. Luqman. Masuk. Khair. Fadal. Min unwan sa'adah. Barakallahu fiik. Mufaddal. Unwanus sa'adah. Barakallahu fiik. Fadal. Siapa lagi? Ustaz, fadal. Barakallahu fiik. Baik, kita cukupkan 3 dulu untuk kesempatan kali ini. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan kita matan Qawaid Al-Arba, Qawaidul Arba. Adapun pada kesempatan kemarin kita masih di dalam pembukaan, Sekarang pembukaan kedua dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tafaddal man yaqra. Siapa yang mau baca? Semoga Khair. Itu sampingnya Khair juga. Sama kelasnya. Beda. Lebih tua siapa? Umurnya sama ya. فإذا عرفت أن
Nah, syukran, barakallahu fiik. Baik, sekarang kita mulai. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala fi kitabi al-qawaid al-arba'. I'lam arsyadakallahu li ta'atihi, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi annal hanifiyyata millata Ibrahim. Ya. Telah kita ketahui, telah kita bahas juga, karena lafaz ini sama seperti yang ada di usul salasah, ya, usul salasah, karena penulisnya sama, ya kan. Jadi beliau mengulang-ulang hal yang penting, ya, karena hal yang diulang-ulang itu pasti dia menunjukkan terhadap kepentingan hal tersebut, ya. Jadi i'lam di sini beliau selalu memulai masalah yang ingin beliau sebutkan itu dengan i'lam, ya. Apa fungsinya i'lam ini? Apa artinya i'lam? Ketahuilah, ya. Jadi i'lam itu beliau menyebutkan dengan bertujuan untuk memberikan perhatian, ya, intibah atau at-tanbih, ya, yufidut tanbih, ya. Bermaksud untuk memberikan perhatian terhadap pembacanya, ya. Jadi ketika kita mengatakan kepada seorang ketahuilah, nah berarti orang itu sudah langsung apa? Langsung mencermati apa yang ingin kita sebutkan selanjutnya. Kemudian i'lam itu dari kata alima ya'lamu, ya. Yang mana itu adalah ilmun, ya. Ilmun apa? Siapa yang tahu? Udah kita bahas pada awal dari kita usul salasah kemarin. Ilmu idraku syai' alama huwa alaih idrakan jaziman, ya. Kita tulis sebentar. Al-ilmu idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman, ya. Ilmun adalah mengetahui terhadap suatu hal, ala idrak, ya, itu mengetahui, ala ma huwa alaihi, ya, mengetahui sesuatu terhadap ma huwa alaihi, apa yang sebenarnya terjadi, ya, atau apa yang sebenarnya, ya. Misalnya dia mengetahui bahwasanya sholat 5 waktu itu adalah wajib, ya. Nah, berarti dia mengetahui kepada apa yang sebenarnya, apa yang faktanya, ya, idrakan jaziman, dengan pengetahuan yang pasti tanpa ada ragu. Kalau misalnya dia ragu terhadap sesuatu, ya, dia masih mengatakan mungkin, maka itu bukan ilmu, ya. Itu adalah zon atau prasangka, atau syak itu prasangka juga. Ya, ilmu adalah kebalikan dari jahal, ya. Kalau jahal itu adamu idrakus syai', tidak mengetahui sesuatu, ya. Itulah dia seputar tentang ilmu, ya. Kemudian setelah beliau mengatakan i'lam, beliau menyebutkan doa setelahnya, ya, doa setelahnya. Arsyadakallahu li ta'atihi, ya. Arsyadakallahu li ta'atihi. Artinya apa? Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu untuk taat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Arsyadaka itu fi'lun rubai, fi'lun sulasi mazid, ya. Arsyada yursidu, ya. Artinya memberikan taufik, ya. Dari kata rusdun, ya, dari kata arusdu. Arusdu, apa itu arusdu?
Ya. Ar-rusdu adalah al-istiqomah ala thoriqil haq, ya. Ar-rusdu adalah istiqomah ala thoriqil haq. Ya. Selalu senantiasa ya berpegang teguh di atas jalan yang benar. Karena tidak semua orang mendapat ar-rusdu ini, ya. Tidak semua orang mendapat hidayah, al-irsyad dan at-taufik. Ya. Karena bisa saja ada seseorang yang telah diberikan dia ilmu, telah diketahui tentang apa yang sebenarnya ya dari ilmu agama, akan tapi dia membangkang dan tidak percaya, ya. Ar-rusdu ini kebalikan dari al-ghoy, ya. Al-ghoy itu artinya melenceng, ya, melenceng atau tidak pada jalan yang lurus, ya. Jadi ar-rusdu itu kebalikan dari al-ghoy, ya. Kalau al-hidayah ini kebalikan dari al-dhalalah, ya. Kalau ar-rusdu itu kebalikan dari al-ghoy. Arsyadakallahu li ta'atihi. Semoga Allah memberikan taufik, ya, untuk kamu berpegang teguh di atas ketaatan, ya. Nah, ta'ah ini apa? Siapa yang tahu? Kemarin sudah kita bahas di matan surah Salasa. At-ta'ah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, ya. Apa imtisalul awamir? Mengerjakan perintah dan menjauhi larangan Allah SWT. Itu dia namanya ta'ah. Annal hanifiyata, ya. Ini adalah yang dari maksud Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan i'lam. Apa yang harus diketahui? Itulah dia. Annal hanifiyata millata Ibrahim. Ya, bahwasanya hanifiyah, apa itu hanifiyah? Udah kita bahas. Coba lihat catatannya pada usul salasah kemarin. Ya. Iya, na'am. Barakallahu fiik. Ya, hanifiyah itu dari kata hanif, ya. Hanif yang dimaksud di sini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Adapun arti dari hanif itu dari kata al-hanaf. Al-hanaf berarti adalah apa? Al-mail, condong. Bukan lurus dia, tapi condong. Akan tapi condongnya kepada kebaikan, ya. Al-mail, ya, anisyirki, condong dari kesyirikan, bukan condong kepada kesyirikan, paham? Akan tapi dia bertolak belakang dari kesyirikan, ya. Kalau al-mailu ila berarti dia menuju, ya. Al-mailu ila ta'ah berarti dia menuju kepada ketaatan. Kalau al-mailu anisyirki berarti dia menjauh dari kesyirikan. Paham, ya? Itu dia. Jadi al-mailu anisyirki ila at-tauhid. Itulah dia millah al-hanafiyah. Ya. Karena di sini al-hanif itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Yang mana artinya adalah al-mail, yang orang yang senantiasa hatinya condong kepada kebaikan, ya. Hatinya condong kepada keikhlasan dan menjauhi kesyirikan. Millata Ibrahim. Millah itu apa artinya millah? Millah agama, ya. Nah, agama juga bahasa Arabnya apa? Ad-din. Apa bedanya al-millah dan ad-din? Apakah sama aja? Berbeda, ya. Kalau ad-din, nah kalau al-millah itu dia hanya dinisbatkan kepada para nabi, tidak dinisbatkan kepada yang lain, ya. Tidak dinisbatkan kepada Allah, ya. Tidak ada disebutkan milatullah, ya.
ya, tapi cuman millata Ibrahim atau millata abaakum ya. Akan tapi din itu bisa dinisbatkan kepada siapa saja, dinullah, dinul Islam ya, dinul Muhammad dan seterusnya. Adapun Nabi di sini millata Ibrahim yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya para anbiya ya, disebutkan bapaknya para anbiya itu untuk memuliakan Nabi Ibrahim alaihissalam ya, karena kebanyakan para nabi itu adalah dari cucu anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Jadi Nabi Ibrahim mempunyai beberapa keturunan, salah satunya adalah Nabi Ismail, dan Nabi Ismail ini dia langsung nasabnya menuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi dari anak-anak selain Nabi Ibrahim ya, di situ ada Nabi Yakub, yang dari Nabi Yakub di situ lahirlah Nabi Yusuf, dari Nabi Yakub juga lahir apa? Bani Israel. Nah, dari Bani Israel itu ada Nabi Musa, ada Nabi Isa ya, dan seterusnya, Nabi Sulaiman dan seterusnya. Makanya beliau dibilang bapaknya para nabi ya. Semuanya kebanyakan nabi itu nasabnya bersambung kepada Nabi Ibrahim, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak langsung ke Nabi Ibrahim, akan tapi ke Nabi Ismail dulu baru bin Ibrahim. Paham? Jadi semua nabi ya itu dari keturunan Nabi Yakub. Adapun Nabi Muhammad itu dia keturunan Nabi Ismail. Paham ya? Paham jalan nasabnya. Itu dia Al-Hanifiyah. Kemudian beliau menyebutkan anta budallaha mukhlishan lahuddin ya. Bahwasanya kamu menyembah Allah mukhlishan ya, harus ikhlas, lahuddin ya. Nah, di sini beliau tidak menyebutkan anta budallaha faqat, maksudnya hanya menyembah Allah saja. Akan tapi belum tentu ikhlas, maka beliau tekankan di sini dengan mukhlishan lahuddin. Paham ya? Jadi di sini ada makna la ilaha illallah. Jadi harus menyembah Allah mukhlishan. Kalau udah mukhlishan berarti menjauhi kesyirikan ya, tidak menyembah kecuali hanya Allah semata. Itu dia. Jadi harus ikhlas. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Ya, lihat di sini, dan mereka diperintah dan tidaklah mereka diperintah ya untuk menyembah Allah kecuali ya dengan ikhlas ya, hunafa. Nah, lihat di sini hunafa adalah jamak dari al-hanif ya. Berarti imamul hunafa siapa? Imamul hunafa Nabi Ibrahim. Jadi yang berjiwa hanif atau dia yang berada di dalam hanifiyah berarti dia tidak menyembah selain Allah semata. Ya, jadi dia hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Lahuddin ya. Din di sini maksudnya bukan agama, akan tapi amal ya, atau ibadah. Jadi dia beribadah ya itu dengan ikhlas. Yang maksud din di sini adalah al-ibadah. Ya, maksud din di sini adalah al-ibadah. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, al-yauma akmaltu lakum dinakum ya. Nah, di sini aku sempurnakan agama kalian. Maksudnya semua syariat ya, ibadah itu telah diturunkan, hukumnya diturunkan, syariatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, ya beliau melanjutkan di sini, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma umiru wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku.
Lihat di sini wa ma khalaqtu, dan saya tidaklah menciptakan. Berarti khalaq itu adalah salah satu, al-khalqu adalah salah satu sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kepada apa? Rububiyatillah, ya. Jadi yang disembah hanya yang bisa menciptakan saja, dan yang hanya bisa menciptakan jin dan manusia hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesembahan selain Allah dari malaikat atau dari para nabi yang disembah atau dari berhala-berhala itu mereka semua tidak bisa menciptakan. Berarti mereka tidak berhak untuk disembah, ya. Di sini Allah sebutkan jin dan manusia itu adalah tsaqalain, ya. Tsaqalain itu adalah jin dan manusia, dan malaikat itu tidak termasuk dari tsaqalain, ya. Kenapa disebutkan tsaqalain? Karena mereka adalah tsaqal, ya. Tsaqal itu menunjukkan jumlah mereka yang sangat banyak, ya, di atas muka bumi ini. Kenapa hanya disebutkan jin dan manusia? Karena dua makhluk inilah yang mempunyai potensi untuk syirik, ya, atau untuk membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lain dari kalangan malaikat, mereka tidak mempunyai keinginan untuk membangkang dari perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Begitu juga hewan, ya, dan tumbuhan semuanya bertauhid, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di dalam Al-Qur'an, sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard, ya. Semua yang ada di atas langit dan bumi itu semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, itu dia maksudnya adalah semua hewan, tumbuhan, semuanya mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis, ya, walaupun hadis ini derajatnya hasan, ya, dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, yang mana bahwasanya kita tidak boleh membunuh katak. Kenapa? Karena setiap dengkungan, ya, apa kok suaranya itu apa namanya? Suara katak itu sebutannya apa dalam bahasa Indonesia? Kalau anjing kan gonggong, atau kalau kucing kan meong. Itu kalau katak apa? Ada dia bahasa Indonesianya. Maka setiap suaranya itu adalah tasbih, ya, atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Adapun manusia, maka mereka berpotensi untuk tidak bertasbih dan tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa liya'budun, ya. Jadi maksud di sini dari Allah menciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan di dalam matan usulus salasah, wa makna ya'budun yuwahhidun, ya kan? Jadi makna dari ya'budun adalah bertauhid, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan Ibnu Abbas tatkala mentafsirkan ayat tersebut, ya, mentafsirkan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, beliau berkata, kullu ma warada fil Qur'an minal ibadah fa ma'nahu at-tauhid, ya. Semua kata ibadah yang datang di dalam Al-Qur'an maka maknanya adalah bertauhid, ya. Karena setiap ibadah tidaklah dikatakan ibadah kecuali dia adalah bertauhid, ya. Ketika dia bercampur kesyirikan di dalam ibadah tersebut, maka namanya pada hakikatnya itu bukanlah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun faidah yang kita dapat dari satu ayat ini, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu ada 3 faidah, ya, di dalam garis besar. Yang pertama, ya, al-fawaid minal ayah wa ma khalaqtu
jinna wal insa illa liya'budun itu ada 3. Yang pertama, ya, ya di sini ma aujadallahu ats-tsaqalain illa liibadatillahi wahdah, ya. Allah tidaklah menciptakan, aujada ini bukan menciptakan atau akan tetapi mengadakan, ya, yang awalnya tidak ada, jadi Allah aujadahu mengadakan tsaqalain ini, ya. Hikmahnya adalah untuk beribadah kepada Allah semata. Ya, berarti orang-orang yang syirik, orang-orang yang tidak menyembah Allah SWT, mereka keluar dari hikmah penciptaan diri mereka sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, tarku ibadah, ya, tarku ibadatin masyiwallah, ya, maksudnya meninggalkan seluruh peribadatan kepada selain Allah. Dan yang ketiga, lihat bahwasanya annal khalqa lam yukhlaq abathan, ya, bahwasanya, ya, semua ciptaan Allah SWT dari jin dan manusia dan selainnya itu tidak diciptakan begitu saja, maksudnya tidak diciptakan dengan sia-sia. La yutraka sudah, tidak diciptakan begitu saja atau tidak diciptakan dengan sia-sia tanpa ada maksud dan tujuan, ya. Allah menciptakan makanan-makanan yang halal di atas muka bumi, ya, diciptakan air, sirkulasi hujan dan seterusnya, itu adalah untuk kesejahteraan manusia di atas muka bumi, yang mana manusia itu bertujuan, ya, diciptakan Allah untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah SWT saja. Jadi esensi manusia hidup di atas muka bumi ini yaitu hanya untuk ibadah kepada Allah semata. Adapun selainnya dari kehidupan, ya, beluk kehidupan, pekerjaan itu hanya sampingan saja. Itu dia dari qaul atau perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Adapun setelahnya kita baca, kita lanjut. Fa idza arafta annallaha khalaqaka li ibadatihi. Ya, lihat di sini, apabila kamu telah mengetahui arafa ya'rifu, ya, apabila kamu telah mengetahui annallaha, bahwasanya Allah SWT khalaqaka, ya, menciptakanmu. Kenapa? Karena kamu di sini termasuk dari al-insi yang disebutkan di dalam ayat tersebut. Li ibadatihi, bertujuan untuk beribadah kepada Allah semata, fa'lam, maka ketahuilah lagi, ya, annal ibadata la tusamma ibadatan, annal ibadata
La tusamma ibadatun. La tusamma ibadatun illa ma'at tauhid. Lihat di sini. Bahwasanya ibadah itu tidaklah dinamakan ibadah kecuali dia bertauhid dalam mengerjakan ibadah tersebut. Ya, makanya di sini disebutkan di dalam ayat yang sebelumnya liya'budun, untuk beribadah. Maksudnya ibadahnya apa? Dengan tauhid. Karena Allah tidak akan mengatakan ibadah kecuali kalau dia bercampur dengan kesyirikan. Jadi ibadah itu harus dengan tauhid. Ketika ada seorang yang sholat akan tapi dia riya atau sholat kepada selain Allah, maka dia sesungguhnya belum beribadah, dan bahwasanya dia sesungguhnya tidak sholat dan tidak beribadah. Akan tapi itu adalah kesyirikan dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya ibadah tidak dinamakan ibadah kecuali dengan tauhid. Sebagaimana lihat di sini, sebagaimana sholat, ya sholat itu maksudnya sholat kita biasa, la tusamma sholatan illa ma'at-taharah. Tidaklah disebut sholat kecuali dia dengan toharoh. Ya, kalau misalnya orang bangun tidur malam, subuh, dia langsung sholat, nggak wudu, nggak toharoh. Apakah kita bilang udah sholat? Enggak, ya. Apakah kita bilang dia sholat? Tidak. Ya. Misalnya orang dia udah masuk waktu zuhur, dia udah kencing tadi, misalnya udah buang air tadi, tapi dia langsung masuk masjid dan sholat. Apakah dia dapat pahala atau kita mengatakannya sudah sholat? Tentu saja tidak. Dia itu belum sholat, karena sholat itu harus dengan toharoh. Ya. Dalilnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian mau hendak mengerjakan sholat, berarti mereka telah berhadas, ya kan? Mereka telah berhadas dan mau sholat, maka cucilah muka kalian dan tangan kalian sampai ke siku, dan basuhlah kepala kalian, dan cucilah juga kaki kalian sampai 2 mata kaki. Itu adalah dalil wajibnya berwudu atau wajibnya toharoh sebelum sholat. Ya, karena di sini adalah fi'il amar, faksilu. Ya. Fi'il amar itu menunjukkan kepada kewajiban. Kalau seorang sholat tanpa toharoh, maka sholatnya tidak diterima. Ya. La yuqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Nabi Muhammad SAW bersabda, La yuqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Ya. Allah tidak akan menerima sholat kalian ketika kalian sudah berhadas, ya, maksudnya sudah hadas kecil, ya. Misalnya hadas kecil itu contohnya buang air kecil, buang air besar. Hadas besar misalnya mimpi basah, ya, atau dia telah bersetubuh dengan istrinya, kemudian kalian sholat, maka Allah tidak akan menerima sholat kalian sampai dia berwudu, ya, atau dia mandi wajib kalau itu hadas besar. Kemudian beliau melanjutkan, Fa'idha dakhala asyirku fil ibadah fasadat. Ketika kesyirikan sudah masuk di dalam ibadah, ya, ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah. Ya, semua yang Allah cintai, misalnya kita sholat, berzikir, baca Quran, puasa. Ketika ibadah itu masuk di dalamnya kesyirikan, ya, di dalam niat kita misalnya ingin dilihat orang, maka baca Qurannya dibesar-besarin, yang bagus, ya. Misalnya dia puasa bukan untuk Allah, akan tapi untuk syekh fulan atau ulama fulan, kiai fulan,
maka sesungguhnya ibadah itu rusak. Ibadah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia pada hakikatnya belum mengerjakan ibadah tersebut. Ya. Misalnya dia sholat zuhur, akan tapi dia riya, maka sungguhnya dia belum sholat zuhur. Kenapa? Karena Allah tidak menerimanya. Paham? Fasadat, karena ibadah itu rusak. Kal hadas, seperti hadas. Hadas ini apa? Hadas itu segala apa yang membatalkan wudu. Ya, baik hadas itu ada dua, hadas kecil dan hadas besar. Ya, hadas kecil apa? Contohnya buang air kecil, buang air besar, ya, terkena najis dan seterusnya. Dan hadas besar apa? Bersetubuh atau mimpi basah. Maka apabila hadas itu datang kepada seorang yang dia telah wudhu sebelumnya sudah suci, maka sesungguhnya toharohnya itu batal. Maka kalau dia mau sholat harus wudhu terlebih dahulu, harus diulang wudhunya, atau toharohnya harus diulang. Begitu juga tauhid, ya, begitu juga ibadah yang mana orang di dalamnya telah bertauhid, telah sholat, akan tapi ketika ada kesyirikan sedikit saja masuk ke dalam hatinya, maka ibadah itu rusak. Ya, baik itu syirik kecil ataupun syirik besar, maka ibadah itu rusak. Maka kita dapat meringkas di sini dari perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bahwasanya ikhlas adalah syarat dari ibadah. Ya, kita ketahui bahwasanya ibadah itu mempunyai dua syarat, apa saja? Ikhlas dan mutaba'ah. Ya, ikhlas adalah syarat dari ibadah. Maksudnya ikhlas adalah bertauhid. Makanya di sini beliau menyebutkan mukhlishan lahuddin. Sebagaimana toharoh adalah syarat apa? Syarat sihatu sholat, ya. Syarat diterimanya sholat, ya. Syarat baiknya sholat tersebut, ya. Kalau suatu amal tidak disertai dengan syaratnya, maka amal itu tidak diterima. Ya, contohnya sholat, misalnya dia sholatnya nggak menutup aurat, maka itu tidak diterima. Ya, misalnya sholatnya dia tidak toharoh, itu tidak diterima. Ya, contohnya lagi puasa, misalnya dia puasa, akan tetapi dia belum masuk waktu. Ya, belum masuk waktu, maksudnya dia masih malam, misalnya jam 1 malam dia udah puasa, niat puasa, itu tidak akan diterima kalau dia puasa Ramadan. Nah, maka segala sesuatu itu harus sesuai dengan syarat, rukun, sebab, dan mani. Al-mani itu adalah penghalang. Ya, apa itu syarat? Kita jelaskan sedikit, ya, karena kita masuk ke dalam syarat, rukun, dan masuk ke dalam pembahasan ini. Masuk sedikit ke dalam pembahasan fikih dan usul fikih. Apa itu syarat? Syarat di dalam ilmu usul fikih ya, coba siapa yang bisa baca? Ma yalzamu min adamihi al-adamu wa la yalzamu min wujudihi al-wujudu. Ya, itu syarat. Ketika apa maksudnya? Yalzamu ini apa? Apa yang diwajibkan
dari ketidakadaannya tidak ada. Maksudnya gini, ya. Ketika syarat itu tidak ada, maka ibadah tersebut pada hakikatnya itu tidak akan ada. Jadi seorang yang beribadah tanpa mengerjakan syaratnya, maka ibadah itu tidak akan sah. Itu dia maksudnya. Wala yalzamu min wujudihil wujud, ya. Dan tidak harus dari adanya syarat itu kita harus mengerjakan ibadah tersebut. Paham? Contohnya dia sholat zuhur, syaratnya harus udah masuk waktu zuhur. Misalnya dia sholat jam 11, udah masuk belum waktu zuhur? Belum kan? Berarti syaratnya nggak ada, berarti sholatnya tidak sah. Akan tetapi kalau sudah masuk, misalnya dia toharoh, sudah toharoh, tidak mengharuskan dia untuk sholat. Paham? Kan, hanya sekedar karena dia sudah bertoharoh. Akan tapi toharoh adalah syarat sah sholat. Itu dia syarat. Ya, begitu juga ikhlas. Ya, ketika keikhlasan itu tidak ada, maka sesungguhnya ibadah itu tidak akan sah. Kemudian kita lanjutkan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, fa iza arafta, ya di sini ketika kamu telah mengetahui bahwasanya kesyirikan itu, ya, fa iza arafta anna syirka idza khalatal ibadata afsadaha. Ketika kamu telah mengetahui, ya, bahwasanya tadi barusan dikasih tahu oleh Syekh bahwasanya bahwasanya kesyirikan ketika dia mencampuri atau bercampur dengan ibadah, maka sesungguhnya ibadah itu fasad, ya, rusak. Wa ahbatul amal. Ya, di sini wa ahbatul amal. Itu yang pertama. Bahaya kesyirikan yang pertama Syekh sebutkan di sini, asyirku idza khalatal ibadah afsadaha, merusak amal. Jadi amal itu tidak akan diterima. Wa ahbatal amal, ya di sini, dan menghilangkan amalan tersebut. Wa sara sahibuhu, dan pelaku dari kesyirikan itu, wa sara sahibuhu minal khalidina finnar, dan sara maksudnya jadi pelaku kesyirikan itu menjadi, gitu ya, menjadi khalidin. Apa khalidin? Kekal di dalam neraka. Ya, di sini sebelum kita lanjut, bahwasanya Syekh menyebutkan beberapa madarat, ya, atau bahaya yang ditimbulkan dari kesyirikan. Apa saja? Kita sebutkan bahwasanya kesyirikan itu adalah a'zamuz dzunub, dosa yang paling besar, ya, atau kezaliman yang paling besar, sebagaimana difirmankan dari Allah Subhanahu wa taala, perkataan Luqman kepada anaknya, inna syirka la dzulmun azim, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Kenapa kesyirikan disebut kezaliman? Karena kezaliman itu adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ya, begitu juga dia meletakkan ibadah akan tapi dituju kepada selain Allah, berarti tidak menetapkan ibadah kepada tujuan yang benar. Ya, bahwasanya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Ya, mau dia bunuh orang, ya, ketika pembunuhan kepada orang, mencuri harta, maka kesyirikan itu lebih besar daripada dosa-dosa yang lainnya. Ya, begitu juga Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, ya, ayu dzunubin a'zam, ya, apa wahai Rasulullah, apa itu dosa yang paling besar? Maka Rasulullah menjawab, bersabda, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, ya, yang mana kamu menjadikan sekutu kepada Allah padahal Allah yang menciptakanmu, akan tapi bersekutu dengan selain Allah yang tidak menciptakanmu. Itu dia dosa yang paling besar. Itu yang pertama, bahaya kesyirikan, yaitu bahwasanya
itu adalah dosa yang paling besar. Yang kedua, ya ini, yaitu ketika kesyirikan ini dilakukan maka akan merusak ibadah tersebut. Ya, kesyirikan ini merusak ibadah dan menghilangkan ibadah, dan ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin." Ya, yang mana ketika kamu melakukan syirik maka Allah akan menghilangkan amalmu dan kamu menjadi orang yang khasir, yaitu rugi pada hari kiamat. Waliyadzubillah. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwasanya pelaku kesyirikan akan kekal di neraka. Ya, kesyirikan ini menjadikan pelakunya kekal di dalam neraka. Diharamkan darinya masuk surga. Ya, pelaku kesyirikan dia tidak akan mencium bau surga, tidak akan sedikit pun melihat surga, dan dia akan kekal di neraka. Waliyadzubillah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billahi faqad harrama alaihil jannah." Sesungguhnya orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah maka Allah mengharamkan darinya surga. Wa ma'wahun nar wa ma lidzalimin min ansar. Dan sesungguhnya tempat terakhirnya, ma'wa itu adalah tempat terakhirnya, ya, itu adalah neraka. Maksudnya dari dunia itu dia tempat terakhirnya langsung masuk ke neraka sampai kekal. Wa ma lidzalimin min ansar. Dan untuk orang-orang zalim tidak akan ada bantuan. Dia tidak akan sedikit pun dapat bantuan di dalam neraka. Ya, dia merasakan azab neraka, yang mana tubuhnya ini akan dilipat gandakan oleh Allah, yang mana disebutkan dalam hadis bahwasanya gerahamnya aja sebesar gunung Uhud. Ya, saking nanti dia akan dikebalkan, akan tapi dia tetap merasakan azab dari api neraka. Ya, itu maksudnya dia tidak akan mati nanti di neraka. Mau seberat apapun azabnya, ya, dibakar sampai hangus, maka dia tidak akan mati karena tubuhnya sudah dikuatkan oleh Allah. Dengan kuatnya itu dia tetap akan merasakan siksa api neraka. Waliyadzubillah. Dan mereka tidak akan dapat pertolongan, sebagaimana kisah penghuni neraka yang meminta air oleh penghuni surga. Ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf. Ya, wa idh qala ahlu, sebagaimana orang ahlu neraka meminta kepada ahlu surga, an afidu alaihi minal ma, ya, bahwasanya untuk diberikan sedikit saja air dari surga. Maka penghuni surga berkata, qalu innallaha harramahuma alal kafirin. Ya, sungguhnya Allah mengharamkan air tersebut dari orang-orang yang kafir. Waliyadzubillah. Wa qala ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahuma alal kafirin. Ya, sungguhnya penghuni neraka meminta kepada penghuni surga. Jadi walaupun jarak mereka antara surga dan neraka ini jauh, akan tapi mereka diizinkan oleh Allah untuk berkomunikasi. Ya, nah ini hanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mana penghuni neraka meminta air, sedikit air dari surga atau apa yang kalian diberikan oleh Allah di dalam surga tersebut. Akan tapi orang-orang ahli surga mengatakan sungguhnya apa yang kalian minta itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Ya, itu dia. Kemudian yang keempat, udah yang keempat ya. Yang keberapa sekarang? Yang ketiga. Ya, tadi yang ketiga, ya. Sekarang yang keempat berarti kan? Yang keempat bahwasanya orang yang melakukan kesyirikan itu tidak akan mendapatkan keamanan dan hidayah di dunia. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak melakukan kesyirikan
maka sungguhnya mereka akan mendapatkan keamanan di dunia dan mereka akan mendapatkan hidayah. Berarti kebalikannya, orang yang melakukan syirik dia tidak akan mendapatkan keamanan dan hidayah. Begitu juga yang kelima, bahwasanya kesyirikan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga sebab kesyirikan adalah sebab tidak diterimanya sebuah amal. Ya, kesyirikan tidak akan membuat amalan itu tidak akan diterima. Sebagaimana di dalam hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi? Siapa yang tahu hadis qudsi? Apa hadis qudsi? Hadis yang lafadznya dari Allah. Kalau hadis biasa ya, itu maknanya dari Allah, lafadznya dari Nabi. Akan tapi hadis qudsi ya, maknanya dari Allah dan lafadznya juga dari Allah. Paham? Ya. Jadi sini Allah berkata ya di dalam hadis qudsi, ana aghna syuraka'i minasyirki. Ya, aku adalah orang yang paling kaya yang tidak butuh dari kesyirikan. Faman amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkuhu. Dan ketika ada orang yang bersyirik, melakukan syirik terhadapku dan terhadap selainku, ya maksudnya dia beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah, maka aku akan meninggalkannya dan amalannya. Jadi di sini Allah tidak membutuhkan ibadah kita pada hakikatnya ya. Kitalah yang butuh untuk beribadah kepada Allah. Ketika seorang syirik, maka Allah akan meninggalkan pelaku syirik dan ibadah tersebut. Maksudnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man mata yusyrik billahi syai'an dakhalan nar, wa man mata la yusyrik bihi syai'an dakhalal jannah." Ya, sungguhnya orang yang mati akan tapi dia tidak syirik, ya, akan tapi dia melakukan syirik ya di dalam ibadahnya sebelum dia bertobat, maka dia akan masuk neraka. Dan orang yang meninggal dan akan tapi dia tidak melakukan kesyirikan, maka dia akan masuk surga. Ya. Sedikit kita mengetahui bahwasanya masuk surga dan masuk neraka itu ada dua macam. Ya. Ad-dukhulul jannah, dukhulul jannah nau'an, dua macam. Yang pertama apa? Mu'abbadan mubasyaratan, yang kedua ba'da dukhulin nar. Ya. Jadi orang yang masuk surga itu ada dua macam. Masuk surga langsung setelah padang mahsyar, dia langsung masuk surga tanpa masuk neraka terlebih dahulu. Ya. Itu adalah orang-orang dari kalangan anbiya, ya, as-siddiqin was-sholihin, dan orang yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak merasakan azab di neraka. Itu dia yang pertama. Mubasyaratan maksudnya langsung. Yang kedua, ba'da dukhulin nar. Ya, dia masuk neraka dulu. Ketika telah gosong, sudah habis dibalas segala dosanya, maka dia dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dimasukkan dulu ke dalam jisr, yang mana dia dibersihkan di situ, ya, sungai, kemudian dia masuk ke dalam surga. Jadi ba'da dukhulin nar. Dan ini adalah orang-orang pelaku maksiat, ya, pelaku maksiat dosa besar, maka dia sebelum dia bertobat, maka dia dimasukkan ke neraka dulu. Kalau dia tidak bertobat, kalau sudah habis baru dia masuk surga. Sebagaimana ada kisahnya orang yang terakhir masuk surga, pernah dengar kan? Ya, yang mana itu berarti dia sudah masuk neraka terlebih dahulu, sedangkan orang lain sudah masuk surga duluan. Paham ya? Itu dia dukhulil jannah. Kemudian dukhulun nar,
terbagi dua juga. Mu'abbadan, ada mu'aqqatan. Ya, masuk surga selamanya. Mu'abbadan itu artinya selamanya. Berarti ini adalah orang-orang apa yang masuk surga, masuk neraka selamanya? Orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Ya, maka dia akan kekal di dalam neraka. Ada yang mu'aqqatan. Mu'aqqatan ini sementara. Ya, berarti ini adalah kalangan orang-orang mukmin yang fasik, pelaku dosa. Ya, itu dia dua macam dari masuk surga dan masuk neraka. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya syirik itu adalah azlamu zulmi, ya, kezaliman yang paling zalim, ya, wa akbahul qabaih, keburukan yang paling buruk, ya, wa ankarul munkarat, ya, kemungkaran yang paling dahsyat, yang paling mungkar, ya, wa abghadul asya ila Allah wa akrahuha, dan sesuatu yang paling dibenci dan yang paling dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perkataan Imam Ibnu Qayyim terhadap kesyirikan. Kemudian kita lanjutkan sedikit lagi. Arafta anna ahamma ma 'alaika, maka ketika kamu telah mengetahui apa itu kesyirikan, kamu telah mengetahui apa itu bahaya kesyirikan, maka sesungguhnya kamu telah mengetahui bahwasanya anna ahamma ma'alaika, ya, bahwasanya yang paling penting apa yang harus kamu lakukan, ya, adalah apa? Ma'rifatu zalik, mengetahui zalik. Zaliknya itu kembali kemana? Bukan. Ya, asyirku, ya, kembali ke asyirku. Jadi yang paling penting kita adalah mengetahui kesyirikan. Untuk apa kita mengetahui kesyirikan? Agar tidak terjatuh kepada kesyirikan dan mengetahui apa selak-beluk kesyirikan agar kita tidak terjerumus ke dalamnya, ya. La'allallaha ayyukhallisaka min hadhihi asyabakah, ya, semoga Allah akan yukhallisuka. Apa itu yukhallisuka? Yunajjika, yunjika, ya, membebaskanmu, ya, atau memberhasilkanmu dari terjerumus, ya, maksudnya agar keluar dari hadhihi syabakah. Apa hadhihi syabakah? Syabakah itu adalah jaring, ya. Syabakah itu adalah jaring yang biasa dipakai nelayan untuk ngambil ikan, ya. Maka sesungguhnya kesyirikan itu dia mempunyai syabakah, mempunyai jaring-jaring, ya. Ada intinya, ada cabang-cabangnya. Yang cabang-cabangnya itu sangat halus yang tanpa disadari bisa menjerumuskan manusia untuk terjatuh ke dalam kesyirikan. Maka kita, ya, diperintahkan untuk mengetahui apa itu kesyirikan dan seluk-beluk kesyirikan agar kita tidak terjerumus ke dalam jaring-jaring kesyirikan. Paham ya maksud Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini? Hiya asyirku billah, itu adalah kesyirikan. Hadhihi syabakah itu adalah kesyirikan. Kesyirikan itu mempunyai jaring-jaring, ya. Alladzi qala Allah Ta'ala fihi, yang mana Allah sebutkan di dalam firman-Nya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan tersebut. Ya, ini adalah dalil dari tadi bahaya kesyirikan, bahwasanya kesyirikan tidak akan diampuni, ya. Kesyirikan itu tidak akan diampuni, akan tapi semua dosa di bawah kesyirikan, dari dosa-dosa besar
itu akan diampuni Allah Subhanahu wa taala, ya. Kesyirikan dan dosa besar itu diampuni ketika orangnya bertobat, ya. Walaupun dia syirik, kalau dia bertobat maka akan diampuni. Akan tapi ketika orang yang tidak bertobat, maka dosa syirik itu tidak akan diampuni. Adapun dosa besar, ketika orang yang tidak bertobat, maka ada kemungkinan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dia tidak bertobat, ya. Walaupun itu dosa besar. Dalilnya apa? Dalilnya ini, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Akan tapi terhadap orang-orang yang Allah kehendaki saja. Bukan berarti kita harus bersandar bahwasanya nanti juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak perlu bertobat dari dosa besar. Tidak. Akan tapi ini menunjukkan bahwasanya dahsyatnya dosa syirik, yang mana dosa syirik ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Dosa kecil itu dapat diampuni dari amalan-amalan baik yang kita kerjakan, maka dia menutupi dosa-dosa kecil. Akan tapi dosa besar itu tidak bisa ditutupi oleh kebaikan. Dia harus bertobat dan di bawah masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kita tidak bertobat, akan tapi ketika Allah kehendaki untuk mengampuni, maka Allah akan mengampuninya. Akan tapi kita tidak boleh bersandar dengan ini. Paham? Akan tapi berbeda dengan kesyirikan. Kesyirikan Allah tidak akan mengampuninya, karena Allah tidak akan berkehendak untuk mengampuni dosa syirik. Paham ya? Maksud dari firman Allah ini, ya. Wadzalika ini menunjukkan ke apa ini? Dzalika itu apa maksudnya? Yang dzalika yang terakhir ini maksudnya adalah takhallus dari kesyirikan, bebas dari kesyirikan. Itu bagaimana caranya? Bima'rifati arba'i qawaid, ya, yaitu dengan mengetahui 4 kaidah yang akan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sebutkan di dalam matan beliau ini. Ya, qawaid adalah jamak dari kaidah yang berarti asas, ya. Kaidah adalah berarti asas, apa yang dibangun sesuatu di atasnya. Nah, itu dia maksudnya kaidah. Jadi ada kaidah qawaidul fiqhiyah, ya, ada qawaidul usuliyah, ya. Contohnya kita dari mana tahu bahwasanya rokok itu haram? Dari kaidah fikih bahwasanya la darara wala dirara. Itu dia kaidah fikih. Kan enggak ada dalilnya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah bahwasanya rokok itu haram. Akan tapi ada kaidah fikih bahwasanya tidak boleh menyelakai diri dan tidak boleh menyelakai orang lain. Begitu juga kaidah fikih, ya. Kaidah-kaidah yang mudah kita dapat di dalam selama kita mempelajari akidah ini apa? Ya, bahwasanya ibadah ketika diselewengkan kepada selain Allah maka itu adalah kesyirikan. Itu dia kaidah, ya. Annal ibadata, ya, ketika diselewengkan kepada selain Allah maka itu adalah kesyirikan. Ya. Itu adalah kaidah. Maka dari mana kita tahu ya bahwasanya itu kesyirikan? Kita lihat aja yang dilakukan orang ini ibadah apa bukan. Kalau misalnya dia ibadah tapi dituju kepada selain Allah maka itu kesyirikan. Kalau dia bukan ibadah maka dia belum kesyirik, maka dia tidak kesyirikan. Paham ya? Itu dia sebuah kaidah, ya. Dengan kaidah ini kita dapat menghukumi semua permasalahan, banyak permasalahan di bawahnya. Itu dia maksud dari kaidah. Maka di sini saya akan menyebutkan 4 kaidah yang dengan 4 kaidah ini kita dapat mengetahui, ya, permasalahan-permasalahan yang banyak dilakukan di zaman kita sekarang. Apakah ini syirik atau bukan, ya? Karena banyak di situ talbis, ya. Banyak di situ ketutupan. Apa itu talbis itu, ya? Percampuran antara ibadah dan kesyirikan. Akan tapi percampuran itu tidak kelihatan. Maka dengan 4 kaidah ini kita mengetahui ma'rifatus syirki dan ma'rifatut tauhid. Kita tahu mana hal yang kita lakukan itu kesyirikan atau tauhid, ya, dengan 4 kaidah yang akan Syekh sebutkan di dalam kitab ini. Itu dia kelebihan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, selalu menyebutkan hal-hal yang penting, ya, untuk diketahui oleh umatnya, ya, untuk umat Islam maksudnya. Pertamanya beliau menulis apa? Usul salasah, ya. Itu jelas sangat penting. Kemudian qawaidul arba, nanti ada juga usulus sittah, ya. Kemudian nanti juga ada kasyfus syubhat dan seterusnya.
Yang akan beliau sebutkan yang zakaraha Allah, yang Allah sebutkan di dalam kitabnya, yang mana qawaid ini pada hakikatnya telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dan beliau menjabarkannya, menjelaskannya melalui kitab Qawaid Al-Arba ini. Ya, paham ya? Untuk pembukaan dari matan Qawaid Al-Arba ini baru kita masuk ke dalam pembukaannya ya. Akan tapi untuk pertemuan minggu depan insyaallah kita masuk ke dalam ya al-qaidah al-ula. Al-qaidah al-ula ya, masuk kepada kaidah yang pertama. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan, lebih kurang mohon dimaklumi dan dimaafkan. Sebelum kita tutup, kita buka sesi pertanyaan. Silahkan. Ya, lihat di sini. Assalamualaikum. Apakah orang riya harus mengulangi sholat lagi agar sholat tersebut dianggap sah? Ya, karena tadi riya itu mengerjakan sholat itu akan membatalkan sholatnya. Apakah dia harus mengulangi lagi kalau sholat dia tadi riya? Wallahu alam, tidak perlu diulang, akan tapi dia cukup bertaubat. Ya, tidak perlu diulang, tapi dia cukup bertaubat. Karena ketika dia riya berarti dia tidak ikhlas, dan ikhlas adalah syarat sah ibadah, paham ya? Berarti ibadahnya itu tidak sah ketika dia riya. Ya, akan tapi ketika dia tobat, dia cukup untuk tobat dan tidak mengulanginya lagi. Yang kedua, manakah dosa yang lebih besar antara dosa riya dan dosa durhaka kepada orang tua? Yang jelas dosa riya ini lebih besar karena dia adalah kesyirikan. Walaupun dia syirik kecil, riya ini adalah syirik kecil, tapi dia a'zamul kabair, ya, akbaru kabair. Dia adalah dosa yang sudah sampai puncaknya. Kalau ibaratnya gunung, dia paling puncak. Ya, itu dia dosa riya, ya. Maka dia jelas lebih besar daripada durhaka kepada orang tua. Adapun dosa durhaka kepada orang tua itu termasuk dosa besar juga, ya. Akan tapi lebih besar dosa riya, karena dosa riya ini masuk kepada predikat syirik. Adapun durhaka kepada orang tua dia bukan kesyirikan, hanya maksiat. Wallahu taala alam. Untuk yang tadi, ya, wallahu taala alam, ya. Apakah sholat itu diterima? Allah Ta'ala a'lam, bahwasanya ikhlas itu adalah syarat diterimanya amal, ya, bukan syarat sahnya, ya. Afwan, bukan syarat sahnya. Jadi kalau misalnya dia orang sholat, ya, sedangkan dia riya, sholat itu tidak diterima, ya, akan tapi dia tetap sah, ya. Allah Ta'ala a'lam. Akan tapi sholat itu tidak ada sedikit pun harganya di mata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, paham ya? Itu. Akan tapi ketika dia ingin bertobat, maka dia cukup bertobat dari riya, tidak harus mengulangi sholat tersebut, ya. Itu dia untuk riya. Mungkin ini lagi, ada lagi? Ini saja. Siapa lagi yang mau bertanya? Santri, ada lagi yang mau bertanya? Jika tidak ada yang ditanyakan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka
wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.